Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sampanga, yang saya hormati Bapak Anggota Dewan Kabupaten Mamuju, yang saya hormati Bapak Imam Masjid Babur Rahmah Mariri, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak sempat kami sebutkan nama jabatannya satu persatu. InsyaAllah semuanya kami muliakan, InsyaAllah semuanya kami hormati. Alhamdulillah, pada bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Apalagi pada hari ini kita kehadiran tamu salah satu stasiun TV, bukan Indosiar tapi Ambosiar. Saya mengatakan alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah senantiasa Allah curahkan nikmat karunia kepada kita semua, karena kehadiran kita pada kesempatan ini merupakan salah satu bentuk nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Saya ingin mengulang-ulangi bahwa hal yang sangat penting, masaro penting, masaro lebih ibakabarui, ialah itu persoalan niat keikhlasan kita menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita amalkan, yang paling utama adalah niat kita menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Hasan Al-Basri, walaupun seandainya seseorang melakukan suatu amalan yang sangat besar, seandainya seperti gunung Uhud, tetapi tidak didasari dengan keikhlasan menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu sia-sia saja. Akan tetapi kalau seseorang melakukan suatu amalan, walaupun amal itu sangat kecil menurut pandangan manusia, misal berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba ada duri, engka aju, engka batu yang bisa melukai seseorang, menghalangi pejalan kaki atau selainnya, narik goyak biangi yero sedie duri sedie aju karena Allah Ta'ala, insyaallah Allah siapkan pahala yang sangat besar bagi kita. Maka inilah yang pertama yang harus kita perbaiki, adalah niat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi." Barang siapa yang tujuannya karena akhirat, karena Allah, ia beribadah karena Allah, ia sholat karena Allah, ia bersedekah karena Allah, janji Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan pahala akhirat dan diberikan pula pahala kebahagiaan dunia. Wa man kana yuridu harthad dunya, tapi barang siapa dunia saja, ia sholat karena hanya ingin dikatakan sebagai orang alim, ia bersedekah hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, ia haji umroh karena hanya ingin dihargai oleh keluarganya. Ibu-ibu ditanya, "Bu, kenapa ibu ingin sekali naik haji umroh, Bu?" "Anu Ustaz,
Iro di kampungku ya Ustaz, yang mau ke mapa munti, nadep pakasih pura haji, mak disebab lagi di munti ulai. Iro pura haji. Yang mau pura haji, motor mewah, mobil mewah, mengantar haji. Jadi saya harus kumpulkan dana, saya harus kumpulkan uang agar saya menunaikan ibadah haji. Setelah haji nanti tetangga saya menghargai saya, keluarga saya menghargai saya. Kalau seperti itu niat kita, itu berarti rusaklah amal kita. Maka yang paling diutamakan adalah keikhlasan kita menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Hujjatul Islam, niat itu ada 3 tempatnya harus dijaga. Pertama, pamulanna ijama siddiqa majaman. Yang kedua, pertengahannya. Yang ketiga, di akhir pekerjaan itu. Ada orang ikhlas ketika awal pertama, tapi setelah pertengahan berubah niatnya. Ketika imam masjid mengumumkan, insyaallah Jumat besok kita akan maulid, niat ini insyaallah. Nah, karena Allah Ta'ala pada saat hadir di masjid, kebetulan ustaznya membahas masalah niat tambah ikhlas dalam dia. Tapi mak bagi telu panitia dia kata tawana itu telu nasukku manokono polis bulana topi mendik mil mamul maribi. Ternyata angkatan juga mamul di telu nasukku. Tapi ternyata pada saat sampai di masjid tidak ada telur yang digantung. Tidak ada telur yang digantung. Kenapa setiap ada maulid ada telur? Karena itu adalah adat kebiasaan kita. Jangan dijadikan telur itu adalah suatu syarat untuk kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah diundang di Papua Barat. Panitianya mengumumkan, Ustaz mohon maaf, sebenarnya peringatan Maulid ini kita laksanakan 2 minggu yang lalu, tapi ditunda Ustaz berhubung telur di Sorong habis. Habis telur di Sorong, jadi ditunda peringatan, ditunda mengingat, ditunda merenungkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitannya. Jadi telur itu adalah adat kebiasaan kita. Yang menjadi pokok adalah hikmah maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kiranya anak-anak kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda cinta kita kepada Rasulullah bukan siapa yang paling banyak telur dia bawa ke masjid, bukan itu. Bukan siapa yang paling banyak soko dia bawa ke masjid, bukan itu. Bukan siapa yang paling lembek sokonya dia bawa ke masjid, yang tidak, bukan itu. Tapi tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke masjid dengan kaki kanan kita, itu karena kita ikuti sunnah Rasulullah. Itu berarti kita umat Rasulullah. Kita keluar masjid kemudian kita keluar dengan kaki kiri kita, itu karena kita umat Rasulullah. Kita masuk ke dalam toilet, ke dalam WC dengan kaki kiri kita, itu karena kita cinta kepada Rasulullah. Kita keluar dengan kaki kanan kita, itu karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mengaku umat Rasulullah, mengaku cinta Rasulullah, tapi kalau kita minum makan dengan berdiri, minum makan dengan tangan kiri, jangan harap kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Rasulullah yakni mereka yang mengikuti sunnah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bernama Umar bin Khattab, karena begitu cintanya kepada Rasulullah, ketika mendengarkan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab disebut sebagai singa Allah. Tidak ada yang mampu melawan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian keluar mengamuk. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah telah mati, padahal sudah mati Rasulullah? Nah, rampuk bangkunna Umar bin Khattab. Kalau ada yang berani mengatakan Rasulullah Muhammad telah mati, aku tebas lehernya. Abu Bakar mendengar itu, lari Abu Bakar. Wahai Umar, sadarlah Umar. Sadarlah wahai engkau Umar. Sekarang baginda Rasulullah betul-betul telah meninggal. Apa kata Umar bin Khattab? Sesungguhnya Rasulullah belum mati. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa alaihissalam, dipanggil oleh Tuhan selama 40 hari kemudian kembali lagi. Berkata Abu Bakar, wahai semuanya kaum muslimin,
Barang siapa yang menyembah Muhammad, hari ini Muhammad telah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati. Abu Bakar kemudian membaca surah dalam Quran, surah Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu adalah seorang rasul. Afa in mata aw qutila munqalabatun. Kalau seandainya Muhammad Rasulullah dibunuh atau mati, apakah kalian akan murtad? Pada saat itu Umar bin Khattab baru sadar, ia terjatuh tersungkur, dan kemudian ia berlari kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah meninggal. Ini karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi seorang sahabat namanya Ukasyah, cintanya kepada Rasulullah. Waktunya Nabi ta makatoba pacampuran Nabi ta. Rasulullah mengakhiri khutbahnya mengatakan, siapa di antara sahabat-sahabatku yang pernah saya lukai hatinya, tubuhnya, saatnya lah sekarang membalas dendamnya. Dia kasih tahu makai mana semua sahabat tunduk, karena sahabat tahu Rasulullah sakit, dan inilah menjelang hari-hari terakhir Rasulullah SAW. Tiba-tiba engkau ditahu makai di mana? Ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang akan membalas ya Rasulullah. Barangkali engkau tidak sengaja Rasulullah pada perang Uhud engkau mencambuk dada saya, dan begitu sakitnya aku rasakan. Semua sahabat kaget, marah sahabat. Beraninya Ukasyah, lancangnya Ukasyah membalas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu datang Ukasyah, dia ambil cambuknya, mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukasyah mengatakan, suruna fu Allah taala wa tunna mukannaka cambo dewa baju suruna fu Allah taala. Maka kowe meloka engkau membuka pakaianmu, engkau membuka dadamu supaya seimbang. Rasulullah membuka sebahagian pakaian dadanya. Kemudian Ukasyah mendekat kepada Rasulullah. Ketika Ukasyah dekat dengan Rasulullah, Ukasyah kemudian melemparkan cambuknya ke belakang, kemudian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ukasyah? Tidak mungkin ya Rasulullah, tidak mungkin aku membalas dendam wahai Rasulullah. Aku ingin engkau membuka dadamu, membuka bajumu. Dan sebab meloka oliku si runtuh sebab oliku melebihi karena rinduku kepadamu ya Rasulullah. Ini adalah Ukasyah, begitu cintanya Ukasyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cinta kepada umatnya. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Yasuri mundrinna fu Allah taala mati. Nariko ipasilam magi si bawa beneta, ipasilam magi si bawa laketa, ipasilam magi si bawa anata. Ketika kita dibangkitkan, bukan suami yang kita cari, bukan istri yang kita cari, bukan anak yang kita cari, tapi kita sibuk dengan urusan kita masing-masing sesuai dengan ayat ini. Bahkan pada saat itu nabi-nabi pun sibuk dengan urusan mereka masing-masing, kecuali satu saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dibangkitkan, apa perkataan pertama Rasulullah? Aina ummati, ummati, ummati. Pergi ke si umatku. Di mana umatku wahai Jibril? Mana umatku wahai Jibril? Apa kata Jibril? Wahai Muhammad bin Abdullah, belum ada yang dibangkitkan sebelum engkau. Engkaulah manusia pertama dibangkitkan di hari kiamat ini. Ditarik Rasulullah masuk ke dalam surga. Rasulullah di dalam surga gelisah Rasulullah. Bayangkan surga yang paling tinggi. Apa kata Rasulullah? Jibril, bisakah saya minta izin sejenak? Untuk apa wahai Rasulullah? Tidakkah engkau nyaman di dalam surga ini? Tidak wahai Jibril. Macam kasih, saya rindu bertemu dengan umatku. Aku ingin keluar dari surga, menunggu umatku di telaga Kautsar. Bayangkan Rasulullah menyaman di Nabi tak negara mopi. Ya biasa ini saya kuma hotel yang lebih saya. Ini baru hotel. Rasulullah sudah surga masih mengingat kita. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu hanya istimewa bagi umat Rasulullah.
yang bukan umat Rasulullah jangan harap kita ditunggu oleh Rasulullah SAW. Engkau tanhanna natan rekimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makadai andre burutta Nabi natan rei umatna ibaratnya kuda putih di tengah kuda hitam. Jelas sekali terlihat. Maka Nabi iko umatku sini. Pertama umat Rasulullah, mereka yang akan menerima kitab amalnya melalui tangan kanannya. Tangan kanan. Kalau yang menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya di akhirat bukan umat Rasulullah. Yang menerima kitab amalnya tangan kanan dipanggil oleh Rasulullah, sini umatku, aku berikan syafaat kepadamu. Yang kedua, yang bercahaya mukanya min atharis sujud, karena bekas sujudnya. Mohon maaf, bekas sujud itu bukan berarti mawulo biarin roh, bukan itu. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'min disebutkan min atharis sujud, bekas sujud itu karena sifatnya dekna puji peti-peti beli bolana, itu bekas sujudnya, bukan berarti mawulo ngalin roh. Yang kemudian mawulo ngalin roh sujud di aspalai makukui mawulo ngalin roh, bukan itu yang dimaksud, tapi karena sifatnya. Yang ketiga, bercahaya mukanya karena bekas wuduhnya umat Rasulullah. Yang batal jenis nama jenesi, batal wudunya berwudu lagi, batal wudunya berwudu lagi, bercahaya di hari kiamat nanti. Sehingga seorang sahabat Imam Ahmad bin Hanbal terdengar suara sendalnya di dalam surga. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal ternyata kebiasaannya adalah sholat sunnah wudu setiap selesai berwudu 2 rakaat. Yang kelima memang sandalah di dalam surga. Yang keempat adalah orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asyra ni masalawat loriya berkesisen, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Betuana Allah Ta'ala nak dampegi sininna dosa-dosana, nak dampegi 10 dosa-dosana, atau Allah menurunkan rahmat kepadanya. Ini makna daripada salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi engkau pakatana, mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara 4 tanda itu. Amin ya rabbal alamin. Nasabah khawatir ki Bapak Ibu. Risuri monrin nafong Allah Ta'ala mati yang ketuki maka di mata Yesus nafong Allah Ta'ala. Iya tuh umatmu, saya umatmu hai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan umpamanya, kau bukan umat saya, engkau umatnya cita-cita ada. Kenapa lebih suka dengar dangdut daripada pengajian? Ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. Bukan, engkau umatnya Facebook. Lebih suka sama Facebook, pacaran ustaz sama Facebook itu yang memberi. Misalnya, tapi ini kakak gue yang kampungnya tapi bahasa putih kakak gue. Ya kau paling kena 10 tahun paling serami yang kena. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW adalah manusia mulia, sehingga Rasulullah digelari sebagai Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Ini perlu kita luruskan. Banyak yang salah paham. Kenapa Rasulullah adalah Nabi yang tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca? Itu gelar Rasul dalam Al-Quran, Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Ternyata hikmahnya sangat besar, karena Allah yang akan mendidik langsung, mentarbiyah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ta nampai ila tampuna indona, meninggal bapaknya Abdullah. Itu berarti Rasulullah tidak dididik oleh bapaknya. Karakternya bapaknya tidak sampai kepada Rasulullah SAW, walaupun Abdullah adalah manusia mulia. Setelah Rasulullah SAW lahir, umur 6 tahun, meninggal ibunya Siti Aminah. Tidak sempat dididik oleh ibunya.
diambil oleh pamannya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun meninggal, diambil oleh pamannya pun meninggal. Tidak sempat dididik oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang apa artinya? Artinya Allah Taala menumpah guru langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa. Yero Nabi tak dek nabi rekada nasabah nafsunna in huwa illa wahyuha. Tapi Rasulullah ketika ingin berkata-kata tidak lain kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beda. Beda tu anak pesantren macam ceramah, si bawa bukan pesantren tiba-tiba macam ceramah. Beda. Yang biasanya pesantren sampai puluhan tahun memang dibimbing, dibina betul. Tapi biasanya ada yang baru 1 bulan baca Quran, 1 bulan baca majalah, 1 bulan buka artikel, pintar menyalahkan ulama-ulama besar. Ini salah, ini neraka, ini bid'ah. Nah itu bedanya. Sehingga Rasulullah tidak diberikan kemampuan membaca dan menulis supaya tidak mendapat ilmu yang salah. Begitu maksudnya. Allah yang langsung mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa diurampe, Bu, irona binta si salah lambat tu si bawa ini si bawa laki tabu. Biasa kurang pe maka dairo pusat na binta pak kurang. Pusat na binta keringatnya. Makin ruasun na binta turun i pusat na angki benena patemai pusat na binta. Tasila na binta untuk apa keringat saya? Obat ya Rasulullah, obat ini ya Rasulullah. Pak Pura jambang-jambang. Pak Pura pandi buah. Nah ibu, yang kuya setu pada laki tak pada tu nabi tabu. Nah, misalnya, mudah-mudahan mempelas aja. Makin rosso laki tak buah. Boleh tu digalur, boleh tu digalungi, dengan boleh cermin makin rosso, turun pusat lah. Ala tu di si apa? Ipat temen pusat lah. Kalau anak kita sakit perut, coba diminumkan, insya Allah tambah mencret-mencret anak kita. Tambah mencret-mencret. Kenapa? Karena beda kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemuliaannya, sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalat nyamuk tidak berani menghinggapi oleh lalat sendal Rasulullah. Kalau sandalan Nabi tak, dia tak minum macam kini lalat. Ini aja sandalan tak ingat tak ada dulu lalat. Tapi dia sih kakak koi kampung sudah dewasa bu di kakak koi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah atar menyebutkan ketika Rasulullah buang hajat, buang kotoran, terbelah tanah itu, terbelah. Setelah selesai tertutup tanah itu, kemudian keluar harum-haruman. Ini buang hajat Rasulullah. BAB Rasulullah buang air besar Rasulullah, keluar harum-haruman. Kita jangankan BAB, kentut saja setengah mati. Ini baru kentut kita ini. Masya Allah, beda kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan Muhammadun basyarun laisa kal bashar. Ia Nabi kita manusia biasa, tapi tidak seperti dengan kebanyakan manusia. Betuana mega kelebihan napunai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya yang pernah saya ungkapkan di Terelu, dulu ada batu akiknya Pak SBY, harganya sekitar 800 juta lebih, satu batu akik 800 juta lebih. Kira-kira kalau batu akik dibelikan kerikil, siada tongkat kira-kira 800 juta. Apa mudah-mudahan betul Terelu lagi kerikil. Begitulah perumpamaan Rasulullah dengan manusia biasa. Satu batu akik ibarat Rasulullah, 1.000.000 batu kerikil itulah manusia biasa. Muhammad bashar laisa kal bashar. Muhammad adalah manusia biasa tapi tidak seperti kebanyakan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir sudah dilahirkan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara hakiki yang pertama-tama dilahirkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah kitab menyebutkan ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, cobai Nabi Adam di surga, dia melihat di tiangnya surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan
Tuhan yang disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Adam protes. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, hal khalaqtu min qabli? Engkau karo boleh panjangi sebelum saya, wahai Allah. Kata Nabi Adam protes. Magi angka asal si sambung isi bawa asal mulai kau makan. Berkedewi malaikat Adam dan Nabi ini cinnia yang asal ni. Seandainya bukan nama Muhammad, tidak diciptakan dunia seisinya. Berarti Rasulullah yang pertama Nabi Isa yang diutus untuk Bani Israel. Wa in qala Isa bin Maryam, maka Nabi Isa anak Maryam, ya Bani Israel, wahai umatku, kata Isa, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya ini adalah utusan dari Allah untuk kalian yang membenarkan kitab sebelum saya, yakni Taurat. Kata Nabi Isa, kitabnya Injil, membenarkan Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulih, dan saya datang memberikan kabar gembira, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelah saya seorang nabi, seorang rasul setelah saya. Kata Nabi Isa, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. 500 tahun wafatnya Nabi Isa baru dilahirkan Muhammad. Ternyata sudah tahu sebelumnya bahwa Nabi Muhammad akan dilahirkan. Tapi kenapa orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak terima? Karena mereka ada kecemburuan sosial. Maunya Ahmad atau Muhammad itu lahir dari jalurnya, tapi lahir dari jalur yang lain, sehingga mereka tidak mau menerima. Sampai sekarang ini tidak mau menerima Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, engkau pahami, maka daerah kita Muhammad yang dalam Al-Quran Ahmad beda. Sebenarnya itu juga Ahmad adalah yang ditunjuk sifatnya, sifat yang terpuji. Muhammad yang ditunjuk adalah orangnya, orang yang terpuji. Jadi nama asalnya Nabi kita Muhammad, bisa Ahmad, bisa Abu Qasim, bisa Abu Ibrahim, bisa Ayyuhal Muzammil, dan banyak nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada yang mengaku ada Nabi setelah Nabiullah Muhammad SAW, walaupun namanya Ahmad, maka jangan sampai kita percaya dan meyakini, karena Rasulullah adalah khatamul anbiya, penutup daripada nabi-nabi. Hadirin jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dalam surah Al-Kahfi ayat 110 disebutkan, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad bahwa engkau itu adalah manusia biasa. Perbedaannya yuha ilayya, hanya saja engkau diturunkan wahyu dari Allah. Wahyu itu bagus, berat sekali. Nabi tak sementara turuni wahyu engkau resena ontai, kakinya unta ini tidak mampu bergerak, tidak mampu terangkat kakinya unta, padahal hanya satu wahyu Al-Quran ayat yang turun kepada Rasulullah SAW. Satu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin", tenamenengi akurangi wahyu diturunkan di gunung, dipaturungi di gununge, hancur gununge, tunduk hancur terpecah belah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung saja hancur, apalagi kalau manusia. Itu berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat kuat, yang terkuat. Ada al-wujudnya Madinah. Muhammad, kalau memang engkau adalah Rasul Allah, utusan Allah, saya tantang engkau Muhammad. Petinju ini petinjunya Madinah, al-wujudnya Madinah. Kalau saya menang wahai Rasulullah, wahai Muhammad, engkau masuk Islam. Tapi kalau kau menang, saya masuk Islam, kata al-wujud Yahudi di Madinah. Matinju Nabi kadim panakan lepak jaburu alitan. Dia panakan lepak jaburu Yahudi alitan.
Datanglah Yahudi, wahai Muhammad, saksikanlah, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Neki aja mau kau maka dalam kala kamu tinju. Nah, begitu memang Yahudi. Dia mengakui, tidak mau mengakui kesalahannya. Tapi walaupun Rasulullah adalah kuat, hatinya sangat lembut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lembut sekali Rasulullah. Suatu ketika Abu Bakar, betulnya mati di Nabi Abu Bakar datang ke rumah Aisyah anaknya. Wahai Aisyah, engkau pagaro kira-kira najama Nabi Nabi mujamai. Maka Aisyah yang mau semua yang kau lakukan, semua yang dilakukan Rasulullah telah aku lakukan. Kecuali yang kesini di mana Nabi dia pemujamai yang apa itu kata Abu Bakar? Rasulullah kalau lewat di pasar Madinah setiap pagi ada pengemis Yahudi buta yang selalu diberikan makan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata pengemis Yahudi itu? Setiap pagi kalau ada orang lewat, satu saja perkataannya, jangan ada dekati Muhammad. Muhammad itu penyihir, Muhammad itu membawa ajaran sesat, tinggalkan dia. Engkau Nabi tak merengi Andre Melkele, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu penyihir, Muhammad itu ajarannya sesat. Ini segala kata Eropa, tapi tak boleh. Itu sudah diucapkan. Datang Abu Bakar paginya, baru dia suapi, melok ditimpui, tak pemetei. Jangan dekati Muhammad. Muhammad itu penyihir, ajarannya ajaran sesat, tak pernah sesat. Munah Macam Abu Bakar, mana Abu Bakar? Kenapa? Rasulnya dihina, Nabi-nya dihina. Apa kata pengemis Yahudi tadi? Tidak usah lanjutkan. Stop. Whistle. Bukan engkau yang memberikan makan kepada saya selama ini, bukan engkau. Yang selalu memberikan makan selama ini kepada saya lembut orangnya, tidak seperti kamu memberikan makan kepada saya kasar caramu. Orang yang memberikan makan itu lembut. Kalau seandainya roti itu kasar atau keras, dikunyah kemudian diberikan makan kepada saya. Menangis Abu Bakar. Ternyata tidak mampu saya samai dengan Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar? Wahai pengemis buta, tahukah engkau yang memberi makan itu telah berpulang rahmatullah, telah meninggal, dan dia adalah Muhammad bin Abdullah yang setiap hari kau hina. Apa kata pengemis Yahudi buta tadi? Wallah, demi Allah, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengemis Yahudi ini masuk Islam karena sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cara dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan dirinya Islam, membela Islam, tapi bom kemana-mana, bom di mana-mana, pasang bom di sini, rakit bom di sini, tapi mengaku Islam, bukan Islam itu. Kenapa? Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya ajaran kasar atau ajaran keras. Tidak. Islam itu lembut sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali yang terakhir sebagai penutup pada kesempatan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang masyhur disebutkan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Saya diberikan 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum saya, kepada nabi-nabi sebelum saya, kata Rasulullah. Yang pertama, nusirtu birrubbi masirat asy-syahr. Saya diberikan keutamaan mampu mengalahkan musuh 1 bulan sebelum perang. Ini keutamaan Rasulullah. Ini boleh kita diajarkan. Kalau minum ke rumah musuh, dipakai bimbing nih. Musuh yang ada di sana sudah gentar sebelum berhadapan dengan kita, walaupun jumlah kita sedikit. Maka tidak heran kalau ada yang mengikuti sunnah Rasulullah, mereka tidak gentar seandainya satu kampung yang melawan mereka dan ia pun cuma 1, ia berada di atas tauhid la ilaha illallah, mereka tidak akan lari. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Tidak kala Rasulullah 1 bulan sebelumnya, ternyata musuh Rasulullah sudah takut. Pernah terjadi perang yang kita kenal namanya Perang Badar. Perang Badar ini waktu itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, bertepatan 17 Ramadan. Terjadi Perang Badar.
Berapa pasukannya Rasulullah? Pasukan Rasulullah 313 orang. Pasukannya orang kafir 1000 orang. Kuda yang dipakai Rasulullah hanya 3 ekor kuda. Kuda yang dipakai orang kafir 600 kuda. Unta yang dibawa Rasulullah hanya 70 ekor unta. Unta yang dibawa orang kafir 700 unta. Ditambah 300 cadangan tentara orang kafir. Tetapi apa yang terjadi? Kemenangan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam yang mati hanya sekitar 17 orang, sedangkan orang kafir yang mati adalah 70 orang dan yang ditangkap 70 orang, padahal sedikit jumlahnya perang Badar. Yang kedua, ada yang disebut dengan perang Uhud. Perang pada saat di Gunung Uhud. Pada saat itu Rasulullah membawa pasukan 1000 pasukan, 2 ekor unta dan 2 kuda, 300 unta. Sedangkan orang kafir membawa pasukan 3000 tentara, kemudian 600 kuda dan ratusan atau ribuan unta. Tetapi kemenangan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mana kita setelah sahabat, setelah tentara Rasulullah di atas gunung Uhud memanah ke bawah, tiba-tiba orang kafir lari semua, kalah. Kaum muslimin yang tadi berada di gunung Uhud turun semua mengambil harta rampasan, karena memang boleh pada saat itu. Pada saat itu dibolehkan mengambil harta rampasan yang ditinggalkan orang kafir. Umat Islam yang tadi di atas gunung tidak mampu menahan dirinya, nafsunya, dia turun mengambil harta rampasan. Orang kafir putar dari belakang gunung Uhud, naik ke gunung Uhud, mengambil posisi kaum muslimin. Dipanahlah kaum muslim pada saat itu sehingga mundur. Termasuk yang meninggal adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, dan Rasulullah terkena panah pada saat itu, baru terkalahkan. Itu pun sebenarnya menang pada awalnya, tapi karena ada yang mengkhianat, ada yang tidak menahan nafsunya, maka dikalahkan kaum muslimin. Yang ketiga, yang terakhir, ada yang disebut dengan perang Khandaq. Perang Khandaq adalah perang yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Maka dari Salman Yasiruna Fawatala, jumlahnya orang-orang kafir yang akan mengepung kita ini jumlahnya sekitar 10.000 tentara. Sedangkan kita hanya 3.000 tentara ya Rasulullah, tidak mampu kita melawan. Kata Salman Al-Farisi, kita buat parit kelilingi kota Madinah. Digali parit itu, kemudian orang-orang kafir menunggu di depan. 1 bulan orang kafir menunggu di depan, tidak mampu tembus sampai ke Madinah. Allah mengirimkan badainya sehingga semuanya hancur dan kembali orang-orang kafir ke Mekah. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahura. Keutamaan Nabi kita diberikan bumi ini sebagai tempat yang bersih dan masjid. Betuana yero di umat selengi cinia maka ada kukiba bersigi masa pajak. Angka kiko darata narafi betul sempaja masa pajak kiko darata. Angka kiko galungin narafi betul sempaja masa pajak kiko galunta. Angka kiri serta pesawai narafi betul sempaja masa pajak kiri pesawai. Artinya apa? Tidak ada alasan kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itu syafaat. Rasulullah diberikan keistimewaan memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi ini masuk surga, ini masuk surga, ini umat saya, ini umat saya, ini umat saya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasulullah SAW. Yang terakhir, Rasulullah diutus bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi Rasulullah diutus untuk seluruh umat, seluruh makhluk. Bahkan dalam satu kitab menyebutkan Rasulullah diutus untuk malaikat, Rasulullah diutus untuk jin, Rasulullah diutus untuk hewan, Rasulullah diutus untuk seluruh alam ini. Bukan hanya umat saja, sebagaimana Nabi Nuh, Nabi Isa, Yahya, Musa, Ibrahim hanya diutus untuk umatnya saja. Rasulullah tidak, seluruh alam ini Rasulullah diutus untuk rahmatan lil alamin, seluruh alam semesta ini. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah hikmah maulid. Semoga kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran. Kepada Bapak Ridwan, hikmah kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, doa bersama yang akan dibawakan oleh Imam Mariki, yakni Bapak Hamzah Suku. Dengan ini dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebelum membawa acara menutup acara ini, baiklah kita bersama-sama berdoa. Semoga kehidupan kita di masa-masa yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Amin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yuwafi jalalika wa azimi sultanika wa jibrinal baik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum innaka sami'un mujibud da'wat wa ya ba'il hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.